Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis 12 September 2024, kita pada hari ini akan memberikan liputan terupdate terkait progres pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Salah satunya adalah pengerjaan di Istana Garuda IKN ini. Saat ini Istana Garuda bilahnya itu sudah mulai berubah menjadi warna hijau. Selain dari perubahan warna tersebut karena proses oksidasi, nah di dalam sayap Istana Garuda juga akan ditumbuhi tanaman rindang atau sejenis hutan buatan yang akan menambah suasana hijau istana ini. Nah, ini merupakan salah satu aktivitas di Istana Garuda, terutama di bagian sayapnya, yakni pengangkatan plat sebagai tempat atau wadah untuk meletakkan berbagai jenis pepohonan nantinya di bagian sayap Istana Garuda ini. Jadi karena ketinggiannya sekitar 77 meter, nah nanti di setiap tingkatannya akan dibuatkan hutan buatan di area sayapnya ini. Jadi nanti akan terlihat menghijau dari bawah hingga ke atas. Selain itu nantinya di dalam sayap ini juga bisa ditempati untuk melakukan berbagai kegiatan, misalnya aktivitas kantor maupun rapat secara internal di bagian sayap ini. Nah, nanti kita akan sertakan juga bagaimana bentuk desainnya pada bagian sayap jika sudah selesai, yang sumbernya dari Pak Nyoman Nuarta selaku desainer dari Istana Garuda ini. Sebelumnya Pak Nyoman mengungkapkan isi sayap Istana Garuda itu semacam ski deck sebagai ruang tunggu tamu negara. Menariknya, bagian bawah ski deck akan ditumbuhi berbagai tanaman layaknya seperti hutan. Di dalam sayap itu, satu sisi berukuran 60 meter kali 30 meteran. Itu dikali pada sisi kiri dan kanan atau bawahnya hutan. Nah, di bawahnya ruang tunggunya itu melayang seperti ski deck. Jadi di bawah kelihatan hutan. Di atas digantung-gantung juga ada tanaman, kata Pak Nyoman. Ski deck tersebut akan berada di samping Istana Garuda atau struktur utamanya. Nah, posisinya melayang sehingga memungkinkan untuk melihat pemandangan hutan di bawahnya. Pak Nyoman pun membandingkan pengalaman berdiri di ski deck dengan bangunan mall. Berbeda dari mall yang dipenuhi manusia, sedangkan isi Istana Garuda ini akan ada hutan. Jadi itu akan menambah kehijauan, kemudian juga keasriannya, dan yang jelas pengaruh oksigennya akan lebih alami. Nah, kata Pak Nyoman, kalau Istana Garuda ini dari beton dan di tengah-tengah itu kemudian sampingnya ada ski deck melayang. Itu kalau melihat ke bawah 30 meter kayak di mall-mall. Tapi bawahnya hutan bukan manusia, katanya. Istana Garuda ini memang dirancang khusus dengan bilah-bilah yang renggang yang memungkinkan udara dan cahaya alami masuk. Selain agar bangunan lebih hijau dan ramah lingkungan, desain ini memungkinkan untuk tanaman tumbuh subur di dalamnya. Meski cahaya dan udara masuk, bilah-bilah didesain sedemikian rupa agar hawa di dalamnya terasa sejuk.
dibuat jarak-jarak seperti yang sudah terpasang saat ini dan terlihat renggang. Kelihatan strukturnya supaya matahari masuk. Kalau miring sendiri padat, jadi dia tidak terlihat. Sekarang ini gedung harus hijau dan green design. Caranya bagaimana? Ya, jawabannya di dalam supaya tidak panas, udara dari mana-mana bisa masuk, kata Pak Nyoman. Selain itu, logam fosforat juga digunakan untuk membuat bilah-bilah Garuda yang menyaring angin. Dengan begitu, hembusan angin yang masuk tidak terlalu kencang, soalnya terpecah dari bilah-bilah yang ada ini. Kata Pak Nyoman, supaya tidak terlalu keras anginnya itu ada namanya logam fosforat. Itu bila-bila yang kelihatan masih merah-merah, dan saat ini sudah ada beberapa yang hijau, terutama bagian depan. Nah, itu bolong-bolong dan fosforatnya menyaring udara yang masuk menjadi sepoi-sepoi, jadi tidak terlalu kencang. Jadi semoga nantinya selesai dengan tepat waktu, karena targetnya kan kalau berdasarkan kontrak itu di bulan Oktober. Nah, semoga tepat waktu, kemudian pengerjaannya juga berjalan dengan lancar.